warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Indriani dengan NIM 19076033. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Elektronika Fakultas Teknik di Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan melakukan perakitan komputer virtual. Di sini saya menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Nah, ini dia software Cisco IT Essential Virtual Desktop yang akan kita gunakan dalam proses merakit komputer virtual. Dalam merakit komputer, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah spare part ataupun alat-alat yang akan kita gunakan dalam proses merakit ini sudah lengkap, seperti power supply, baik baut power supply, motherboard, DVD-ROM, floppy disk itu sudah lengkap. Ada RAM, ada prosesor, thermal compound, heatsink, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan menyiapkan casing CPU yang mana bagian sisi kanan dan sisi kirinya telah dibuka, lalu dipisahkan terlebih dahulu, diletakkan ke tempat lain. Nah, spare part yang pertama akan kita pasang adalah power supply. Bisa kita lihat dulu detailnya dari power supply seperti ini. Ini merupakan kabel-kabelnya. Di sini bisa kita lihat spesifikasi dari power supply-nya. Ini adalah AC power connector, dimana ini digunakan untuk kita menyambungkan kabelnya, kabel powernya. Nah, di sini ada exhaust fan-nya. Ini bagian samping. Dan ini bagian atas serta ini bagian bawahnya. Baik, langsung saja kita pasang. Nah, dengan memasang power supply ini, kita harus mempaskan dulu posisinya. Bagian kipas ini di sebelah atas ya. Setelah kita mempaskannya di tempatnya, kita rekatkan baut di sini. Ada 4 baut di sini, 1, 2, 3, dan 4. Jika telah selesai memasang power supply, maka di sini sudah dikatakan you have completed installing the items on this layer. Oke. Lanjut ke motherboard. Nah, dalam merakit motherboard ini, alangkah baiknya kita melakukannya itu di luar casing CPU tersebut, karena dalam merakit ini diperlukan tempat yang datar untuk menghindari adanya kerusakan pada motherboard seperti gores ataupun bahkan bisa patah. Jadi kita merakitnya di luar CPU, casing CPU. Hal yang pertama akan kita pasang yaitu prosesornya. Bisa kita lihat detail dari prosesor ini. Ini bagian atasnya. Di sini yang nantinya akan kita letakkan thermal compound atau pasta. Nah, ini bagian bawahnya. Ini CPU contacts ini akan kontak langsung dengan motherboardnya. Dan pin ini sebaik mungkin hindari memegang atau menyentuhnya, karena dikhawatirkan bisa merusak pin-pin ini. Karena yang setahu saya, di kulit kita ataupun di jari kita ini terdapat listrik statis yang dimiliki tubuh kita yang bisa merusak pin-pin ini. Dan hal ini juga dilakukan agar tidak mengotori pin-pin ini. Lanjut, kita pasang saja di sini. Nah, bisa kita lihat ada lekukan prosesor di sebelah sini. Ini, nah, bisa kita lihat juga ini detailnya. Nah, ini ada lekukan, ini juga ada lekukan. Lekukan ini kita sesuaikan dengan tempatnya di sini. Jika sudah terasa pas, kita pasang. Setelah kita pasang, kita klik the highlight area to secure this CPU ini. Baru kita rekatkan.
Setelah itu kita pasang thermal compoundnya ini. Nah, thermal compound digunakan untuk mempercepat proses penghantaran panas dari prosesor ke heatsink, sehingga prosesor tidak akan cepat panas. Setelah itu, kita pasang heatsinknya. Jika terasa sudah pas, kita mengklik ini untuk merekatkannya dan pasang kabel konektornya ini, paskan posisinya dengan lekukannya. Setelah itu pasang. Setelah itu kita pasang RAM-nya. Di sini ada 2 RAM. RAM itu tidak harus 2, bisa juga 1 kalau hanya ada 1. Dalam memasang RAM kita juga kita pastikan kita melihat lekukannya dan paskan lekukannya ini. Oke, kita bisa lihat detailnya seperti ini, detail RAM. Nah, ini ada lekukan single key nodes, ini harus kita paskan dengan lekukan di tempatnya itu. Nah, di sini ada DIMM konektor. Ini bagian belakang. Oke, pasang. Nah, kalau misalkan merakit komputer asli, kita cukup menekan tengahnya ini sampai berbunyi krek, berarti itu sudah pas, sudah terpasang. Tapi di sini kita klik satu-satu tombolnya, sini. Setelah itu pasang RAM yang kedua. Sama seperti tadi, kita harus mempaskan lekukan yang ada. Jika sudah pas, kita pasang. Setelah itu, jika semua sudah dipasang ke motherboard, langkah selanjutnya kita akan install motherboardnya ini ke casing CPU. Meletakkan motherboard ke casing CPU juga perlu hati-hati. Kita paskan, ini ada tempat portnya, port input dan output, kita paskan di sini. Jika sudah pas, kita letakkan, lalu kita pasang bautnya. Ini bisa kita lihat kuning-kuning di sini tempat baut motherboardnya. Jangan terlalu ditekan dalam memasang bautnya ini ya, karena motherboard tidak untuk menghindari motherboard rusak seperti retak ataupun patah, bahkan bisa patah. Langkah selanjutnya adalah memasang adapter cardnya. Nah, di sini ada NIC. Kita bisa lihat detailnya NIC. Ini bagian depannya seperti ini. Di sini ada Ethernet portnya. Di sini ada PC mountingnya untuk merekatkannya ke CPU-nya, casing CPU. Nah, di sini ada PCI X1 konektornya. Dari bagian samping bisa kita lihat ini Ethernet portnya. Disinilah kita memasang Ethernetnya atau yang biasanya kita sebut dengan RJ45. Ini bagian sampingnya. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, NIC ini atau Network Interface Controller digunakan sebagai jembatan antara komputer dengan jaringan komputer. Setelah itu kita pasang bautnya. Selanjutnya ada wireless NIC. Bisa kita lihat detailnya seperti ini. Bagian depannya seperti ini. Di sini ada wireless antena konektor dan di sini ada PC mounting bracketnya, dan di sini ada PCI konektornya. Dari bagian samping bisa kita lihat di sini tempat wireless antena konektor. Jadi di sini tempat kita memasangkan wireless antenanya. Dan ini bagian belakangnya. Ini dia. Nah, wireless NIC ini sama dengan NIC, namun wireless NIC tanpa
namun wireless NIC ini sistemnya tanpa kabel atau dengan sistem sinyal, seperti dia bisa menangkap sinyal WiFi. Setelah kita pasang, kita dekatkan dengan baut. Selanjutnya memasang video adapter atau yang sering disebut sebagai VGA. Seperti ini bagian depannya. Di sini ada graphic processor and heatsinknya, dan di sini ada VRAM atau video RAM-nya. Di sini ada PC mountingnya, video portnya. Terus di sini buat masang video portnya, VGA-nya, kabel VGA-nya. Lalu ini bagian belakangnya. Nah, VGA card ini berfungsi utamanya adalah untuk mengolah dan menerjemahkan output komputer ke layar monitor. Di sini bisa kita lihat ada VRAM. Ini ada VRAM. VRAM ini merupakan memori komputer untuk menyimpan data gambar yang ditampilkan di monitor. Lanjut kita pasang saja. Di sini bisa kita lihat tempat memasangnya, portnya. Habis itu kita rekatkan dengan baut. Setelah selesai, oke. Lanjut ke internal drives. Internal drive yang pertama yang akan kita pasang adalah ada hard disk. Nah, hard disk ini bisa kita lihat detailnya seperti ini ya. Ini bagian depannya. Ini bagian belakangnya. Di sini ada jumper pins, ada Molex power connector, ada SATA data connector, ada SATA power connector. Lalu di sini ada drive spesifikasinya, jumper settingsnya. Bagian bawahnya ini seperti ini. Nah, dalam memasang hard disk ini, kita bisa menempatkan dia di atas, di nomor 2, nomor 3, ataupun nomor 4. Dan hard disk juga bisa kita pasangkan lebih dari satu di komputer. Nah, setelah posisinya sudah pas, langsung install, pasang. Habis itu kita rekatkan dengan baut di bagian sisi kanan dan kirinya, 2 di kanan, 2 di kiri. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang optical drive-nya atau DVD-ROM-nya. Kita oke dulu internal drive. Habis itu kita lanjut ke drive in external base. Nah, di sini selanjutnya ada optical drive atau yang lebih dikenal sebagai DVD-ROM. Bisa kita lihat detailnya DVD-ROM ini seperti ini. Di depan ada ini DVD tray-nya, dan di sini ada open atau close, open or close button. Di sini ada status indikator light-nya, dan di sini ada emergency eject. Jadi kalau misalkan udah kita tekan tombol buat open atau nutupnya ini, buka atau nutupnya ini, dan DVD tray-nya tidak mau keluar, nah, kita bisa menggunakan ini emergency eject dengan menusukkan jarum, bisa jarum pentul ataupun jarum lah, semacam jarum ke sini, dan DVD tray-nya akan keluar seperti itu. Bisa kita lihat samping kirinya begini. Belakangnya di sini ada Molex power connector, ada PATA connector, ada jumper pins, analog audio connector, dan digital audio connector. Di samping kanannya seperti ini sama dengan samping kiri. Di atasnya ini bisa kita lihat jumper settingsnya. Lalu di bawah seperti ini polos. Langsung saja kita pasang. Jika sudah pas langsung kita pasang. Dan tidak lupa merekatkannya dengan baut di sisi kanan dan di sisi kiri. Selanjutnya ada floppy drive. Floppy drive ini fungsinya sama seperti DVD-ROM, namun pada komputer-komputer sekarang sudah jarang ditemukan floppy drive. Kita pasang DVD-ROM dan floppy drive ini masangnya dari luar. Sebelum kita masang, ini nih masih ada casingnya. Nah, casingnya ini bisa kita buka untuk meletakkan DVD-ROM atau floppy disk ini, floppy drive ini. Kita tekan saja ke dalam sampai dia kebuka. Oke, kita pasang dan kita rekatkan dengan baut.
Nah, setelah itu selesai drives in external poles-nya, habis itu di internal cables. Yang pertama akan kita pasang itu adalah ini 20 pin ATX powernya. Ini sesuaikan lekukannya ini di sini. Ini yang putih ini di sini. 20 pin ATX power di sini tempatnya. Pasang. Setelah itu 4 pin auxiliary power yang ini. Setelah itu kabel ini ke sini. Kita lihat lekukannya di sini. Sesuaikan ini. Setelah itu pokoknya selesaikan kabel yang ada di power supply ini semua dulu. Setelah itu sini. Ini dipasang ke DVD ROM, lalu ini kita pasang ke harddisknya. Dan ini kabel untuk port input dan outputnya kita pasang di sini. Lihat lekukannya. Setelah itu kita pasang kabel SATA. Kita lihat lekukannya ya, lekukannya yang berlatar L ini. Paskan. Nah, kabel SATA ini untuk menghubungkan harddisknya ke motherboard. Lihat lekukannya dan pasang. Setelah itu kita pasang kabel patah. Ini bisa kita lihat di sini ada pin-pin buat kabel patahnya. Nah, ini untuk memasangnya juga kita lihat lekukannya, lalu paskan. Jika udah pas langsung pasang. Setelah itu kabel patah ini kita sambungkan ke DVD ROM atau optical drive. Sudah pas, kita pasang. Kita lihat lekukannya di sini ya, di atas. Setelah itu baru kita pasang kabel buat floppy-nya. Nah, ini bisa kita lihat ada lekukannya. Itu kita sambungkan ke floppy drive. Lalu pasang. Setelah oke, kita akan memasang external cablesnya. Sebelum itu kita tutup dulu casing ini, case panels. Sisi kanan dan sisi kirinya pastikan sudah tertutup dan rekatkan dengan baut casingnya. Setelah itu CPU kita telah jadi, sudah siap. Kita tinggal memasang kabel-kabel di luarnya saja. Yang pertama ada kabel monitor. Nah, kita lihat lekukan untuk kabel monitornya ini, lalu pasang. Jangan lupa untuk memutarnya untuk memastikan ini sudah kuat, terpasang kuat, dan memasang memasang monitornya, maksud saya keyboardnya. Ini kita paskan. Setelah itu pasang mouse.
dan pasang USB, kabel USB jika perlu. Kalau nggak perlu nggak usah dipasang juga nggak apa-apa. Setelah itu kita pasang Ethernetnya untuk menyambungkan jaringan. Ini akan tersambung ke NIC tadi, network interface tadi, network interface controller. Itu sudah pas pasang. Nah, ini selanjutnya ada wireless antenna. Wireless antenna ini akan terpasang ke wireless NIC yang tadi kita pasang untuk menangkap sinyal WiFi. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa memasang kabel power supply-nya untuk menghubungkan power supply-nya ke sumber listrik. Setelah itu siaplah PC kita. Selanjutnya kita bisa menginstalnya dan setelah itu bisa digunakan. Nah, seperti itulah kira-kira merakit komputer virtual di software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Mungkin ada software-software lain yang serupa dengan software ini untuk merakit komputer virtual. Bisa dicari di Google. Dan segini dulu video saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.